Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajan. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, wabil khusus kepada segenap pemirsa NU Damai Channel yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini bersama kita kembali hadir dalam rangka menghidupkan hari-hari bulan suci Ramadan kita. Wabil khusus dengan menimba ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi salah satu ajaran dan juga perintah dari Allah dan juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan juga salam semoga tercurah kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita sampaikan, ajaran yang senantiasa kita jalankan dan istiqomahkan, kita termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan suci Ramadan merupakan salah satu bulan yang utama serta mulia. Di antara sekian bulan 12 jumlahnya, satu yang Allah jadikan mulia yakni bulan suci Ramadan. Di antara sekian hari yang Allah jadikan bagi kita umat manusia, maka ada satu hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni yaumul Jum'ah, hari Jumat. Sedangkan pada hari dan jam-jam yang sudah Allah ciptakan, ada satu waktu di mana ketika seorang hamba dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diijabah apa yang dipintakan kepadanya, yakni pada saat sepertiga malam atau akhir daripada malam harinya. Puasa merupakan satu kewajiban berdasarkan kepada Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa goal atau tujuan akhir ketika seseorang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah puasa, maka di antara tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam banyak pertemuan, dalam banyak pembahasan, kita telah tahu secara global apa yang disebut dengan takwa.
bahwa yang disebut dengan takwa adalah imtithalu jami'i awamirillah wajtinabu nawahi. Yang disebut dengan takwa imtithalu jami'i awamirillah, menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajtinabu nawahihi, dan menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat tentang takwa ini sejatinya tidak hanya terdapat di dalam surah Al-Baqarah yang berbicara masalah puasa yang pada akhirnya akan menjadikan manusia atau orang yang berpuasa mereka menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam salah satu kitab bernama Kitab Nasaihud Diniyah yang dikarang oleh seorang alimul allamah waliyun min awliyaillah al-Qutbil Irsyad bernama Al-Habib Abdullah Alawil Haddad. Ketika beliau mensyarah atau memberi penjelasan tentang salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kesempatan sore hari ini kita akan lebih spesifik berbicara masalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Al-Imam Abdullah Alawil Haddad beliau mensyarah ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, tentu memiliki relevansi, memiliki korelasi persamaan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, antara satu surah dengan surah yang lainnya, yang sama-sama berbicara perihal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki satu keterkaitan antar satu dengan yang lainnya, saling menguatkan antar satu dengan yang lainnya. Maka ketika turun ayat ini, bahwa diperintah orang untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, para sahabat kemudian merasa kebingungan. Bagaimana caranya untuk mengaplikasikan? Bagaimana caranya untuk merealisasikan nilai takwa yang sebenar-benarnya takwa? Karena kita tahu bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia manusia yang tidak luput dari salah. Manusia yang tidak luput daripada dosa. Manusia yang tidak lepas daripada khilaf. Karena memang dasar penciptaannya tidak sama dengan makhluk Allah yang lainnya. Contoh dengan malaikat umpamanya. Malaikat ini ibadun mukramun. La ya'sunallaha fima amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat adalah hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah. Malaikat adalah hamba Allah yang tidak pernah mangkir dari perintah Allah. Dia enggak punya syahwat, dia enggak punya nafsu, dia enggak punya keinginan, dia tidak punya cita-cita. Maka tidak ada dalam dunia permalaikatan, kok ada malaikat membangun gedung pencakar langit umpamanya, enggak ada kita temukan. Malaikat tidak ada yang senang sama namanya perempuan. Sehingga enggak ada dalam dunia malaikat itu ada kantor KUA. Khusus untuk ngurusin orang mau nikah. Karena malaikat enggak senang sama perempuan. Dalam dunia malaikat juga enggak ada yang namanya istilah perbankan. Sebab malaikat enggak doyan sama yang namanya duit. Kan beda sama kita. Asal sedikit urusannya duit, wah lebih cepat langkah kaki kita. Makin besar duitnya, makin cepat lagi langkah kaki kita bergerak kalau urusannya perkara duit. Tapi tidak halnya dengan malaikat. Tapi kalau manusia dicipta oleh Allah, tentu beda dengan malaikat. Kalau malaikat tidak punya syahwat, malaikat tidak punya nafsu, sebaliknya dengan manusia. Manusia Allah jadikan dia punya syahwat, dia punya nafsu.
Sebab karena ada syahwat, ada punya nafsu, lahirlah namanya cita-cita. Lahirlah keinginan. Sudah punya ini, kepengin punya yang itu. Sudah punya yang itu, pengen punya yang lain lagi. Demikianlah manusia. Dan terkadang perjalanannya boleh jadi mulus. Dia taat kepada Allah. Tapi terkadang pada satu sisi dia terjebak dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka enggak ada manusia yang bebas daripada salah, manusia yang bebas daripada dosa, manusia yang bebas daripada khilaf. Maka manusia yang baik bukanlah manusia yang tidak pernah berbuat salah. Tapi manusia yang baik, mereka yang ketika salah, kemudian sadar akan kesalahannya, kemudian diperbaiki kualitas dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau memang hubungannya kepada Allah. Kalau kepada sesama manusia, maka perbaiki hubungannya dengan sesama manusia, atau yang disebut namanya hakul adam. Maka ketika turun ayat ini, para sahabat kemudian bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Nabi, kami heran, kami bingung, duhai baginda Rasul." Heran, bingung kenapa? Ini ada ayat perintahnya untuk takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Kalau suruh sebenar-benarnya takwa, sungguh kami tidak akan sanggup ya Nabi. Kenapa? Kami bukanlah orang-orang yang maksum. Kami bukan orang-orang yang terjaga daripada sifat salah. Kami bukan manusia yang bersih daripada sifat dosa. Maka kemudian ketika sahabat mengalami satu problem, sahabat mengalami satu dilema, bagaimana caranya mengamalkan ayat ittaqullaha haqqa tuqatihi, sebenar-benarnya takwa. Tapi Allah pada sisi yang lainnya juga tidak akan membiarkan seorang nabi dan rasulnya dalam keadaan bingung karena tidak memiliki jawaban kepada umatnya. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan satu ayatnya, satu firmannya. Kata malaikat Jibril alaihi salam, "Duhai baginda Rasul Muhammad, kau sedang mengalami kesulitan. Kau sedang mengalami kebimbangan sebab datangnya pertanyaan kepada engkau dari segenap para sahabat." Kemudian disampaikan bahwa ittaqullaha mastata'tum. Ini ayat yang turun setelah ayat ittaqullaha haqqa tuqatih. Maka turun ayat ittaqullaha mastata'tum, kata Nabi, ya sudah. Kalau kalian tidak bisa takwa dengan sebenar-benarnya takwa, takwa sesungguh-sungguhnya takwa, maka berusahalah untuk bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mastata'tum, dengan kadar yang paling maksimal di mana kalian sanggup untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagian daripada perintah agama. Bahkan dalam kalimat yang lainnya, Al-Habib Abdullah Alawil Haddad, beliau katakan bahwa yang dimaksud dengan takwa adalah ayyudhkara fala yunsa. Hendaknya seseorang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, fala yunsa, dan janganlah Allah itu dia lupakan. Janganlah Allah itu dia lalaikan. Yang artinya dimanapun kita berada, tetaplah ingat kepada Allah. Dalam kondisi apapun yang sedang kita alami, tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang sehat, kita ingat kepada Allah. Sedang sakit, kita ingat kepada Allah. Rizkinya sedang luas, kita ingat kepada Allah. Rizki sedang sempit, juga hendaknya kita ingat kepada Allah. Di masjid kita ingat Allah. Di pasar kita juga ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang model demikian sudah masuk kategori orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma terkadang dalam hidup ya ada saja godaannya. Ada saja yang menjadi ujiannya. Begitu di masjid dia ingat Allah. Tapi sayang begitu pindah ke pasar timbangan curang, berarti Allahnya lupa. Begitu di masjid dia ingat Allah.
Begitu sudah pindah ke kantor, dia pun bermain culas, bermain kotor, tidak amanah dengan jabatan yang sudah dititipkan kepada orang tersebut. Dia takwa hanya di masjid, tapi tidak takwa di kantornya. Dia takwa hanya di masjid, tapi tidak takwa ketika sampai di pasarnya. Atau ulama sekalipun, dia takwa ketika di hadapan banyak orang. Kenapa? Ya karena menjaga image umpamanya. Karena gengsi kalau seandainya sampai berbuat maksiat di hadapan umum. Tapi siapa yang tahu, siapa yang mengerti. Ketika dalam keadaan kesendiriannya, rupa-rupanya jauh daripada nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Al-Imam Abdullah Alawil Haddad dalam bahasa yang lebih ringkas, bahwa takwa itu ayyuta'a fala yu'sa, hendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi zat yang ditaati, bukan menjadi zat yang dimaksiati. Di mana saja kita berada, maka hendaknya kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan sepi ataupun dalam keadaan ramai, baik dalam kondisi sendiri ataupun dalam keadaan bersama-sama. Sedang bersama-sama nampak di hadapan orang dia takwa kepada Allah, dan dalam keadaan sendiri pun dia tetap bertakwa kepada Allah. Artinya dia tetap taat kepada apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sekali-kali Allah kita maksiati. Jangan sekali-kali Allah Subhanahu wa ta'ala kita durhakai akan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Karena betapa tidak pantasnya Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan segala fasilitasnya kepada kita. Terkadang ada orang yang dia bermaksiat kepada Allah, menggunakan fasilitas yang sudah Allah berikan kepada orang tersebut. Maka kita patut merenung, hadirin sekalian. Kita yang hidup di alam dunia ini, kita bisa makan, itu rizki dari Allah. Kita bisa tinggal, itu rizki dari Allah. Bahkan boleh jadi kita naik mobil yang mewah, itu rizki dari Allah. Kita naik motor yang bagus, itu rizki dari Allah. Kita melakukan perjalanan, itu bagian daripada rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi terkadang manusia, mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rizki yang sudah Allah titipkan. Tapi dia melawan kepada Allah dengan rizki yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, orang berjudi umpamanya, orang yang berzina umpamanya, orang yang mabuk-mabukan umpamanya. Dia berzina, dia dapat rizkinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia berzina dengan perempuan yang bukan halalnya. Dia berzina dengan perempuan dengan cara membayarnya. Ketika dia membayar menggunakan uang. Padahal uangnya itu bagian daripada rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mohon maaf kalau boleh dibilang dengan bahasa yang sedikit agak kasar. Betapa kurang ajarnya orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berbuat durhaka. Dia berbuat maksiat. Dia melawan kepada Allah. Tapi menggunakan fasilitas yang sudah Allah berikan kepada orang tersebut. Gak usah jauh-jauh contohnya hamba dengan Tuhannya. Sekarang kita yang jadi orang tua umpamanya. Kita punya anak, sudah kita besarkan. Sudah kita didik. Sudah kita beri fasilitas. Tapi ternyata kemudian ini anak melawan dengan fasilitas yang sudah kita berikan kepada anak tersebut. Mungkin boleh jadi hati orang tua akan merasa sakit. Mungkin sudah barang tentu orang tua akan merasa kesulitan dan akan merasa tersakiti sebab perilaku daripada anak tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa kita taati. Jangan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bahwa yang dimaksud dengan takwa, kata Al-Imam Abdullah Alawil Haddad, ayyushkara fala yukfar. Hendaknya seseorang bersyukur kepada Allah
dia tidak ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun bagian daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Seberapapun yang telah Allah berikan kepada kita, syukuri, karena apa yang sudah kita syukuri itu menandakan bahwa kita ridha, kita rela, kita ikhlas dengan apa yang menjadi pemberian Allah kepada kita. Tapi juga jangan kemudian bilang, emang dasar takdir saya mah miskin, mau kerja kayak apa juga tetap miskin. Ndak bisa. Manusia berada dalam alam yang sebab tidak tahu akan orang tersebut. Kita hidup, perkara yang gaib itu tidak berada dalam jangkauan kita. Maka takdir merupakan perkara yang gaib. Tidak boleh seseorang berkata mendahului daripada takdirnya. Kalau belum usaha, jangan katakan bahwa saya memang ditakdir miskin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum menjaga kesehatan, jangan kemudian bilang memang takdir saya adalah sakit dan lain seterusnya. Maka bersyukur kepada Allah, ini bagian daripada tanda dan juga sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka sebagai penutup, orang yang berpuasa tujuan akhirnya adalah takwa ketika melahirkan 3 sifat tadi. Sifat apa? Sifat ingat kepada Allah. Tidak pernah lupa kepada Allah. Berarti takwa, berhasil puasa orang tersebut. Dia mau taat kepada Allah. Tidak mendurhakai Allah. Berarti goal daripada puasanya sudah tercapai. La'allakum tattaqun, menjadi hamba yang bertakwa. Dan yang terakhir, siapa orang yang sanggup bersyukur, berbuka dengan yang ringan, berbuka dengan yang sederhana, alhamdulillah. Walaupun tidak mewah, tapi tetap dia sanggup bersyukur kepada Allah. Itu pun bagian daripada gol akhir seseorang berpuasa, yakni menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua diberi sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang umur serta istiqomah untuk terus bisa beribadah dan juga menyelesaikan ibadah bulan puasa Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya ibadah. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian. Selamat untuk menunggu datangnya waktu berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.